Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout yang keempat, tryout matematika. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan ketika nanti anak-anak melakukan TKA dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada Ibu Dina memiliki persediaan bahan untuk membuat kue. Nah, bahannya apa? Yang pertama ada tepung ketan sebanyak 2,8 kg. Kemudian yang kedua ada tepung terigu 2, atau ini 21/4 kg. Yang ketiga ada gula pasir 2,65 kg. Kemudian ada lagi gula merah 2/3, dan yang terakhir ada tepung maizena yaitu sebesar 2,5/2 kg. Bu Dina akan menggunakan bahan tersebut untuk membuat kue tradisional. Urutan ketersediaannya dari yang paling ringan adalah, ini kita cari terlebih dahulu. Kita ubah yang, karena di sini ada yang desimal, ada yang dalam bentuk pecahan, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Yang pertama ada tepung ketan. Tepung ketan. Berapa tepung ketannya? Di situ diketahui 2,8 kg. Ada lagi tepung terigu. Tepung terigunya 1/4. Nah, 1/4 itu ketika kita ubah ke desimal sama dengan 0,25. Jadi 1 dibagi 4 itu 0,25. Maka ini hasilnya adalah 2,25 kg. Yang ketiga ada gula pasir. Dua 2,65 kg sudah bentuk desimal. Ada lagi gula merah 2/3 kg. Kita ubah 3 dibagi 5 itu 0,6, maka ini hasilnya adalah 2,6 kg. Kemudian ada tepung maizena. Nah, ini berapa? Di situ diketahui 5/2. 5 dibagi 2 itu 2,5 kg. Oke, karena di sini sudah berbeda-beda, sudah dalam bentuk desimal semua, maka tinggal kita urutkan dari yang paling ringan. Maka kita cari mana yang paling kecil. Yang paling ringan adalah tepung terigu. Oke, A, B, D tepung terigu, benar. Kemudian yang kedua adalah tepung maizena. Jadi tinggal A sama D. Kemudian yang ketiga adalah gula merah. Oke, jadi gula merah. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A. Gula merah, kemudian diikuti gula pasir, dan yang terakhir adalah tepung ketan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kalian kalau ada yang satu dalam bentuk desimal, yang satu pecahan,
maka kita ubah atau kita samakan menjadi desimal semua atau dalam bentuk pecahan semua. Tergantung anak-anak lebih mudah yang mana. Proyek renovasi gedung. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat 60 hari tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut. Pernyataan yang pertama yaitu, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Dari informasi pernyataan yang pertama, ini informasinya belum lengkap. Kita coba baca pernyataan yang kedua. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini saling melengkapi. Kemudian pernyataan yang ketiga, agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Nah, dari informasi pernyataan yang ketiga, banyak pekerja adalah 15. Sedangkan waktu untuk menyelesaikan renovasi gedung adalah 60 hari. Sehingga beban kerja sama dengan banyak pekerja kali waktu, 15 kali 60. Hasilnya adalah 900. Selanjutnya, kita coba cek pernyataan yang kedua. Selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Berarti, selama 10 hari, yang bekerja hanya 10 orang. 10 kali 10 adalah 100. Sehingga, sisa pekerjaannya itu sama dengan 900 dikurangi 100 adalah 800. Jadi, pernyataan yang pertama, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Pernyataannya benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. 10 hari kali seharusnya 15 orang. Hasilnya adalah 150. 900 dikurang 150 adalah 750. Nah, jadi ini kurang 800 dikurang 750 ini kan sama dengan 50. 50 ini setara dengan 5 orang selama 10 hari. Jadi, pernyataan yang keduanya benar. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Waktu yang tersisa yaitu 60 hari dikurang 10 hari sama dengan 50 hari. Beban kerja yang masih tersisa yaitu 800, sehingga pekerja yang diperlukan 800 dibagi dengan 50. Sama-sama bagi 10, 80 per 5. 80 bagi 5 adalah 16. Jadi seharusnya perlu mempekerjakan 16 pegawai. Tetapi di sini
disampaikan dari pernyataan yang ketiga, cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Jadi pernyataannya salah. Oke, kita ke soal nomor 3. Ada seorang peternak memiliki sebidang lahan untuk pakan ternak. 1/4 ditanami rumput gajah. Oke, 0,35 ditanami jagung. Sisanya ditanami odot. Pernyataan yang benar adalah, oke, ini ada 4 buah pernyataan, manakah yang benar? Oke, langkah pertama kita yang belum tahu adalah odot. Di sini ada yang pecahan, ada yang desimal. Anak-anak ubah saja, ini yang awalnya pecahan kita ubah jadi desimal. 1/4 itu sama saja dengan 0,25. Oke, kita cari dulu yang odot. O, kita lambangkan O sama dengan 1 dikurangi 0,25 untuk rumput gajah dan 0,35 untuk jagung. Maka odotnya adalah 1 dikurangi 0,6. Hasilnya 0,4. Oke, tinggal kita lihat pernyataannya. Lahan tersempit adalah lahan yang ditanami odot. Salah. Kenapa salah? Karena odot seharusnya yang paling luas. 0,25, 0,35, dan 0,4. 0,4 lah yang paling besar. Lahan luas adalah yang ditanami jagung. Ini juga salah. Lahan yang ditanami odot lebih luas daripada rumput gajah. Odot tadi 0,4 lebih besar dari yang ditanami rumput gajah 0,25. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke nomor 4. Di sini ada Pak Andi pengen menyiapkan paket alat tulis untuk 120 siswa. Setiap paket isinya 5 buku tulis dan 1 penghapus serta 2 buah pulpen. Manakah pernyataan mengenai jumlah barang yang harus disiapkan Pak Andi yang benar? Jadi ini ada 4 pernyataan: buku tulis, penghapus, pulpen. Kita hitung dulu kebutuhan masing-masing. Pertama di situ ada buku tulis, kita singkat BT. Itu setiap paket 5 kita kali dengan 120, maka ini sama dengan 600. Jadi membutuhkan 600 buku. Kemudian untuk penghapus itu 1 dikalikan 120, jadi membutuhkan 120 penghapus. Sedangkan pulpen itu 2, jadi 2 kali 120, 240. Nah, oke, kita lihat yang opsi D, 50 buku tulis. Apakah benar? Salah. Karena yang dibutuhkan adalah 600 buku tulis. Yang A dalam kodi, yang C dalam lusin. Yang perlu diingat-ingat adalah 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Sedangkan 1 lusin itu sama dengan 12. Nah, kita lihat buku tulis, jadi dalam kodi, maka ini kita bagi 20, maka hasilnya adalah 30
kodi. Apakah 30 kodi? Bukan, jadi ini salah. Penghapus dalam kodi juga. Kita bagi 20. 120 bagi 20, 6. 6 kodi. Jadi ini juga salah. Pulpen, otomatis ini ya jawabannya. Kalau kita cek dalam lusin dibagi 12, maka jawabannya adalah 20 lusin. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuk pangkat. Nah, kita sederhanakan bentuk pangkat tersebut. Oke, kita tuliskan lagi. 2 pangkat 3 dikali 5, kemudian ini dipangkatkan 2 dikalikan 2 pangkat negatif 4 dibagi 5 pangkat 2. Oke, di sini ada pangkat dipangkatkan, maka cukup kita kalikan. Ini menjadi 2 pangkat 3 kali 2, yang ini kita kalikan dengan 2, karena pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 kali 2 dikali 2 pangkat negatif 4 dibagi 5 pangkat 2. Oke, pakai sifat pangkat yang lain. Ini hasilnya adalah 6. Nah, ini nanti 2. Oke. Kalau ada bilangan sama dipangkatkan, berpangkat, kemudian operasinya adalah perkalian, maka kita tambahkan. Jadi ini yang 2 sama 2. Negatif 4. 6 tambah negatif 4. Dikali yang 5 juga sama. 5 pangkat 2. Karena pembagian, maka ini kita kurangi. 6 ditambah negatif 4. Jawabannya adalah 2 pangkat 2. 5. 2 kurangi 2 itu 5 pangkat 0. Oke, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka tidak perlu kita tuliskan. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Ini akar, suruh menyederhanakan. Oke, di situ diketahui ada 3 akar 48 ditambah 2 akar 27 dibagi 4 akar 75 dikurangi akar 12. Oke, ini kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. 48. Itu misal kita bagi dengan angka 2, hasilnya 24. Maka 24 tidak bisa diakar. Kita coba angka lain, misal angka 3. 3 kan, maka nanti hasilnya adalah 16. Maka 48 itu bisa kita ubah menjadi 16 dikali 3. Yang 27 juga seperti itu. Jadi 27 itu kita bagi 3, hasilnya adalah 9. Jadi 9 kali 3 dibagi 4 akar 75 bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 25. Ya sudah, 25 kali 3 dikurangi
Yang ini 12, itu 4 kali 3. Jadi anak-anak coba dibagi berapa biar bisa dikeluarkan dari akar. Oke, ini 16. 16 nanti kalau diakar hasilnya 4. Yang ini 3, yang 9, yang 25, 5, yang 4 itu 2. Oke, kita keluarkan. 3 dikali 4 nanti hasilnya adalah 12 akar 3. Akar 3-nya tetap, kemudian ditambah 2 kali 3, 6. 6 akar 3 dibagi 4 dikali 5, 20. Akar 3 dikurangi 2 akar 3. 12 tambah 6, 18 akar 3. Jadi kalau penjumlahan akar cukup yang di depan akar ketika akarnya sudah sama. 20 kurangi 2, 18. Oke, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Di sini ada sebuah peta skalanya 1:250.000. Nah, dan jaraknya M ke R itu 10 cm, R ke S itu 18 cm, M ke T itu 14 cm, dan T ke S itu 20 cm. Nah, di sini ada 2 orang dari kota M ke S, tapi rutenya beda. Orang pertama lewat R, orang kedua lewat T. Selisihnya berapa? Nah, kita cari saja jarak di peta. Orang pertama. Yang pertama dulu. Yang lewat R. Jadi 10 cm tambah 18. Jadi ini jaraknya di dalam peta 28 cm. Sedangkan orang kedua itu 14 cm tambah 20. Ketemunya 34 cm. Karena pertanyaannya adalah selisih jarak, maka kita selisihkan aja. Kita lambangkan delta. Deltanya itu sama dengan 34 dikurangi 28. Ini selisihnya adalah 6 cm di dalam peta. Nah, kalau di dalam jarak sebenarnya berapa? Nah, kalau jarak sebenarnya berapa nanti? Jarak sebenarnya kita kalikan skala. 6 kali 250. Nah, ini hasilnya adalah 25 kali 6 itu 150. Ada 0,4 lagi. Jawabannya adalah 1.500.000 cm. Berapa kilometer? Dari senti ke kilometer itu naik 5. Maka kita hilangkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut adalah, oke, di sini kita lihat, di sini ada yang sama, X dikurangi 3, yang di sini juga ada X dikurangi 3. Maka itu bisa kita tuliskan saja, X dikurangi 3 dikalikan yang depan 2Y plus 7. Karena ini dikurangi, maka kita kurangi. Dikurangi 2Y plus 2, maka
misal gini dulu, plus 2 jadi kurung. Kita hitung lagi, X dikurangi 3, ini 2Y ditambah 7, ini negatif 2Y, yang ini juga jadi negatif 2. Oke, bisa kita hitung X dikurangi 3, 2Y dikurangi 2Y habis 0, 7 dikurangi 2 itu hasilnya 5. Oke, maka jawabannya adalah yang 5 dikali X dikurangi 3. Yang nomor 9. Ada sebuah taman berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 4X ditambah 2 meter dan lebarnya adalah 2X ditambah 4 meter. Jika kelilingnya adalah 72 meter, maka pernyataan yang benar adalah kita cari terlebih dahulu panjang dan lebarnya. Keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 72 sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 4X ditambah dengan 2, lebarnya adalah 2X plus 4. Oke, ini kita pindah 72 dibagi 2, pindah luas, sama dengan 4X ditambah 2X, jadi yang ada X kita jumlahkan sendiri, 6X, 2 ditambah 4, 6. 72 dibagi 2 itu 36, sama dengan 6X ditambah 6. Oke, ini 6 pindahkan ke ruas satunya, penjumlahan pindah jadi pengurangan. 36 dikurangi 6 sama dengan 6X. Kita lanjut di sini. Kita tuliskan 6X yang di depan, boleh, jadi ditukar-tukar nggak masalah. 36 kurangi 6 itu 30. Oke. Perkalian, pindahkan lagi. Ini 30 dibagi 6. Hasilnya adalah 5. Nah, X-nya 5. Oke, kita cari panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4X plus 2. Jadi 4 dikali 5 ditambah 2, 22. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 2 dikali X ditambah 4. Ini 2 dikali 5, 10 tambah 4, 14. Oke, jadi yang opsi C benar. Setelah ketemu panjang dan lebar, anak-anak bisa mencari luas. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 22 dikali 14. Hasilnya adalah 308. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi jawabannya adalah A dan C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Masih tentang satu variabel. Diketahui A itu negatif 3X ditambah 4 dan B negatif X ditambah 5. Pernyataan yang benar adalah, kita cek satu persatu. A ditambah B, A plus B, negatif 3X ditambah 4
ditambah negatif X plus 5. Oke, negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4X. Positif 4 ditambah positif 5, jawabannya adalah 9. Oke, jadi ini pernyataan yang A benar. Kita cek yang B. A dikurangi B, jadi ini negatif 3X ditambah 4 dikurangi negatif X ditambah 5. Negatif 3 dikurangi negatif 1, itu ketemunya adalah negatif 3X. Positif 4 dikurangi 5, negatif 1, jadi ini salah. Kemudian yang C, 3A ditambah B, jadi 3 dikali negatif 3X ditambah 4 ditambah yang B tadi, negatif X ditambah 5. Oke, 3 dikali negatif 3, itu negatif 9 ditambah negatif 1, ketemunya negatif 10. Jangan buru-buru, apakah yang belakang benar? 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 5 adalah 17. Jadi ini juga salah. Kita cek yang terakhir, A ditambah 2B. Ini negatif 3X ditambah 5 ditambah 2 dikali negatif X plus 5. Oke, negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5X. 5 ditambah 10. Oh, ini salah, ini bukan 5 ya anak-anak, ada yang salah. Ini harusnya adalah ditambah 4 ya. 4 ditambah 10, maka ini hasilnya adalah 14. Oke, jadi jawabannya adalah yang A dan D. Kita lanjut nomor 11. Misalkan A dan B merupakan dua buah bilangan real, sehingga sistem persamaan linier berikut: AX dikurangi 3Y sama dengan 18, kemudian yang kedua 4X ditambah BY sama dengan 2, mempunyai solusi X dan Y-nya adalah 3, negatif 2. Tentukan pernyataan yang benar. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang benar, mana yang salah? Ini A dan B, jadi kita harus mencari nilai A dan B. Caranya kita substitusikan nilai X dan Y yang merupakan solusi ke dalam sistem persamaan linier. Kita pilih yang pertama dulu. AX dikurangi 3Y sama dengan 18. Ini kita masukkan X dan Y-nya nanti 3, negatif 2. Di sini sudah diketahui. Maka hasilnya adalah 3A, X-nya diganti 3, dikurangi 3 dikali negatif 2 sama dengan 18. 3A ini hasilnya adalah positif 6 sama dengan 18. 3A pindah ruas, 18 dikurangi 6, A perkalian ini hasilnya 12 dibagi 3, jadi perkalian pindah jadi pembagian, hasilnya adalah 4. A adalah bilangan genap, maka ini benar. B merupakan bilangan negatif. Kita cek yang B. Oke, kita masukkan ke persamaan yang kedua. 4X ditambah
BY sama dengan 2. Sama, nanti ini kita masukkan X dan Y-nya berapa? 3, negatif 2. Maka ini hasilnya adalah 4 dikali 3 ditambah B kali negatif 2 sama dengan 2. 4 kali 3, 12 dikurangi 2B sama dengan 2, negatif 2B sama dengan 2 dikurangi 12, hasilnya negatif 10, maka B-nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 5. Maka B merupakan bilangan negatif, maka ini salah. A ditambah B sama dengan 9, A-nya 4 ditambah 5 itu sama dengan 9, maka ini benar. Maka jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke, ke nomor 12, materi deret. Diketahui di situ deretnya adalah urutannya 5, kemudian 7, 11, 17, 25. Selisihnya bertambah berurutan. Jadi ini sudah kelihatan ya, itu yang pertama bertambah 2, bertambah 4, bertambah 6, bertambah 8, dan seterusnya. Berdasarkan pola, tentukan suku ke-8. Ke-8 ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini berapa? Oke, jadi ini menambahnya, yang ini plus 10, ini plus 12, ini plus 14. Oke, kita jumlahkan. Kita tambah dengan 10. 25 tambah 10, 35. 35 tambah 12, 47. 47 tambah 14, 61. Maka suku ke-8-nya berapa? Suku ke-8-nya adalah 61. Soal nomor 13. Ada pola seperti itu. Pernyataan yang benar pada pola ke-10. Oke, kita cari polanya dulu. Pola pertama, yang warna putih ada 1. Yang kedua ada 4. Yang ketiga ada 9. Yang keempat ada 16, dan seterusnya. Polanya itu adalah yang putih dulu ya. Itu yang pertama itu 1, yang kedua itu 2 kali 2. Ini kelihatan ya, bentuknya adalah persegi. Kemudian yang ketiga adalah masih 3 kali 3. Yang keempat itu adalah 4 kali 4. Jadi sesuai dengan nomor polanya dikalikan yang sama. Otomatis kalau yang ke-10, maka ini 10 kali 10. Jawabannya berapa? Ada 100. Warna putih ada 100, jadi ini benar. Kemudian yang hitam, oke, yang hitam. Yang hitam itu kita lihat pola totalnya dulu. Ini yang total ya, total. Pola pertama itu adalah ke sampingnya 2, ke atasnya 3. Kemudian yang ke ini 3, ini 4. Ini 4, ini 5. Ini 5 ke atas 6. Jadi polanya adalah yang ke samping itu adalah nomor polanya ditambah 1. Ya, tambah 1 semua. Yang pertama menjadi 2, yang kedua 3. Ke atasnya adalah tambah 1 lagi. Oke, kalau ke 10 berapa? Otomatis ini adalah 11 kali 12.
11 kali 12 hasilnya adalah 132. Jumlah semua persegi putih dan hitam adalah 132. Oke, benar. Kalau hitamnya berapa kalau gitu? Hitam yang ke-10 misalnya. Hitam, tinggal 132 dikurangi 100. Jawabannya 32. Ini salah. Selisihnya putih dikurangi hitam. Putihnya ada 100 dikurangi 32. Ini hasilnya adalah 68. Ini juga salah. Maka ini jawabannya adalah A dan D. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Seorang siswa menabung setiap minggu dengan pola tertentu. Pada minggu pertama ia menabung 5.000. Setiap minggu berikutnya jumlah tabungannya bertambah 2.000 dari minggu sebelumnya. Jadi kalau minggu pertama 5.000, minggu kedua 7.000, minggu ketiga tambah lagi 2.000, 9.000 dan seterusnya. Jika siswa tersebut menabung secara teratur selama 20 minggu, maka jumlah seluruh uang siswa tersebut adalah jumlahnya. Dengan penjumlahan selisih tambahnya sama, maka ini bisa kita simpulkan deretnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika jumlah suku ke N itu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Karena 20 minggu, maka ini adalah S20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali 2A. A itu adalah suku pertama atau tabungan pertama di sini. Ini 5.000 ditambah 20 dikurangi 1 dikali bedanya 2.000. Oke, ini 20 dibagi 2, 10. Di sini 10.000. 19 kali 2 itu 38.000. 38.000 tambah 10.000 itu 48.000 dikali 10, jawabannya adalah 480.000. Di total tabungan anak tersebut selama 20 minggu itu adalah 480.000. Soal terakhir nomor 15. Suatu deret aritmatika diketahui suku kedua U2 itu sama dengan 7 dan suku kelima itu 16. Pertanyaannya adalah jika deret tersebut memiliki 10 suku, maka jumlah 10-nya S10. Oke, ini kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Pakai apa? Pakai yang U2 dan U5. U2 itu sama dengan A, kan kita ketahui ya. UN, kita ingat-ingat ya, UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Kalau U2 artinya A ditambah 2 dikurangi 1B itu hasilnya 7. A ditambah B itu 7. Ini 2 kurangi 1 adalah 1 ya. U16, U5 ya, U5 sama dengan 16. Sama, A ditambah 5 dikurangi 1 kali B sama dengan 16. A ditambah 4B sama dengan 16. Oke, di sini kita sudah punya dua buah persamaan. Oke, kalau ada dua persamaan seperti ini, kita bisa kerjakan pakai substitusi atau eliminasi. Kita coba pakai
eliminasi. Kita tuliskan di bawahnya sini. A ditambah B sama dengan 7. Ini kita bisa kurangi. Karena sudah sama ya, sama-sama A. Maka karena tandanya sama juga, maka kita pakai pengurangan. A dikurangi A, 0. 4B dikurangi B itu 3B. 16 kurangi 7, 9. B-nya ketemu 9 bagi 3. Sama dengan 3. Ini nilai B. Nilai A-nya berapa? Kita substitusi. Setelah ini substitusi boleh ke persamaan 2, boleh ke yang 1. Misal ke yang 1. A ditambah 3 sama dengan 7. A maka sama dengan 7 kurangi 3 sama dengan 4. Oke, sudah tahu nilai A dan nilai B. Setelah itu anak-anak tinggal menghitung S10. Ini S10. S10 tadi rumusnya adalah N-nya 10, N bagi 2. Jadi kalau kita ingat Sn sama dengan N dibagi 2 kali 2A plus N dikurangi 1 dikali B. Oke, 10 bagi 2 dikali 2A, A-nya 4, ditambah 10 dikurangi 1, B-nya 3. 10 dibagi 2, 5. Ini 8 ditambah 9 kali 3, 27. 27 tambah 8, 35. 35 kali 5, hasilnya adalah 150 tambah itu, tambah 21, 75. Maka jawabannya adalah yang